Selamat sore Bapak Ibu Saudara semua sekalian, sedang jemaat GBT Lumajang dan Jatiroto maupun siapa yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Shalom bagi kita semua, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Kami berharap di tempat ini keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat selalu untuk menyaksikan ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita yang tercinta. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mari saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan ibadah PA kita, karena kita akan masuk di tema yang baru, kita akan membahas poin-poin yang baru. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian untuk mengawali ibadah kita. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, oh, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup, oh, Yesus pegang erat
tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, buat segala pertolongan, buat segala kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Walaupun kami mungkin mengalami banyak tekanan hari ini, banyak pergumulan hari ini, namun satu hal juga yang kami sadari, bahwa berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan berkat nafas ini haruslah kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini yang Engkau sudah percayakan untuk kami lalui. Kami akan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, dengan kami beribadah, dengan kami memuji Tuhan, dan juga dengan kami merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah dunia yang begitu kompleks ini, yang begitu tidak menentu ini, yang begitu banyak gejolak ini, kami haruslah mendekatkan diri selalu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, melalui ibadah ini, melalui pujian ini, kiranya kami boleh semakin digugah semangat kami boleh semakin dikuatkan, dan kami juga boleh semakin menerima penghiburan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan memulaikan segera ibadah PA ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Selamat sore, selamat beribadah saudara sekalian. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita. Kiranya segala pertolongan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan melimpah bagi kita semua. Saya sangat senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, walaupun dalam via streaming hari ini tidak mengapa. Seperti yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang dilayaninya, walaupun Rasul Paulus tidak hadir secara fisik di jemaat itu, namun dia berkata secara roh, aku hadir bersama-sama dengan kalian. Demikian juga saya di tempat ini saudara sekalian, walaupun kita tidak tatap muka secara bersama-sama, namun roh kita adalah roh yang sama. Bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, bahkan iman kita adalah iman yang sama, yaitu iman yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tempat dan waktu, kondisi tidak dapat membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saudara sekalian, hari ini kita sudah masuk di tema yang baru. Kita telah meninggalkan teologi sistematika, mulai dari pelajaran tentang Alkitab, mulai dari pelajaran tentang satanologi, angelologi, atau ilmu yang mempelajari tentang setan, iblis. Juga kita telah mempelajari antropologi, ilmu yang mempelajari tentang manusia, dan juga kita sudah mempelajari juga hamartologi, ilmu yang mempelajari tentang dosa, dan kita juga sudah mempelajari tentang keselamatan. Kita juga sudah mempelajari tentang Yesus Kristus. Kita juga telah mempelajari tentang Roh Kudus. Kita juga telah mempelajari tentang gereja. Kita juga telah mempelajari tentang eskatologi atau akhir zaman. Teologi sistematika itu sudah selesai kita bahas. Mungkin beberapa atau mungkin tahun depan kita mungkin bisa jadi kita akan mengulanginya, namun dengan penjabaran yang mungkin lebih detail lagi, karena selama ini kami menyampaikan semua materi-materi itu hanya sebagai garis-garis besarnya saja. Namun di tahun depan, jikalau Tuhan mengizinkan, kita akan membahas lebih detail lagi dan mungkin memiliki durasi yang lebih panjang lagi saudara sekalian. Nah, namun sekarang itu semua telah kita selesaikan. Sekarang kita masuk di dalam tema yang baru saudara sekalian. Dahulu kita mempelajari tentang teologi sistematika, namun sekarang kita mempelajari teologi kontemporer, atau bisa juga dikatakan sebuah
pelajaran atau sebuah pelajaran yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang dilontarkan kepada orang-orang Kristen, saudara sekalian. Jadi teologi kontemporer itu sederhananya adalah bagaimana iman Kristen memberi pertanggungjawaban terhadap kritik-kritik yang dipopulerkan oleh banyak orang terhadap Alkitab, terhadap iman Kristen kita, saudara sekalian. Contoh misalnya ada ajaran sesat. Nah, bagaimana kita memberi sanggahan terhadap ajaran itu? Namun teologi kontemporer juga tidak selalu berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat, namun selalu juga lebih malah kepada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, saudara sekalian. Contohnya, saudara sekalian, apakah tentara itu bisa membunuh? Diperbolehkankah tentara itu membunuh? Jikalau tentara itu adalah seorang Kristen, dia dikomando oleh sebuah misi seperti itu, bahwa dia harus berperang melawan penjajah dan lain sebagainya. Apakah diperbolehkankah tentara ini menembak orang lain? Nah, bagaimana tanggapan iman Kristen masalah hal ini? Itu yang pertama, saudara sekalian. Teologi kontemporer juga nanti akan membahas, saudara sekalian, apakah diizinkankah untuk bercerai? Jikalau diizinkan, apakah sebenarnya alasan-alasan untuk bercerai itu, saudara sekalian? Dan juga nanti kita akan membahas apakah jikalau sudah bercerai, apakah nanti boleh menikah lagi, ataukah yang sudah bercerai itu haruslah dia selalu tidak boleh menikah lagi. Nah, itu nanti kita akan bahas. Dan juga teologi kontemporer juga berkaitan tentang aborsi. Diperbolehkankah orang Kristen melakukan aborsi atau eutanasia, suntik mati? Diperbolehkankah orang Kristen itu jikalau sakitnya parah sehingga harus dia disuntik mati? Bagaimana tanggapan iman Kristen masalah hal ini, saudara sekalian? Nah, itu nanti sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan populer itu. Nah, itulah yang dinamakan teologi kontemporer. Bagaimana iman Kristen menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang dipopulerkan oleh orang-orang sekitar kita, saudara sekalian. Itu setidaknya definisi awal untuk mengawali ibadah PA kali ini, saudara sekalian. Namun sebelumnya kita akan membahas satu bagian Alkitab yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Bisa dilihat di slide yang saya telah sediakan. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kata Yohanes, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi Alkitab jelas menegaskan kepada kita, jelas memerintahkan kepada kita bahwa kita harus menguji segala roh. Roh yang dimaksud bukanlah roh yang gentayangan, saudara. Roh yang dimaksud bukanlah roh yang tidak kasat mata, bukan begitu, saudara. Namun roh yang dimaksud adalah pribadi-pribadi orang yang memberikan ajaran, yang memberikan pengajaran, yang memberikan doktrin, saudara sekalian. Jadi kita harus menguji setiap doktrin yang diberikan oleh siapapun yang berusaha merusak iman Kristen. Kita harus menguji doktrin itu. Itu artinya roh. Makanya Rasul Yohanes berkata, ujilah setiap roh. Jangan lekas-lekas percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah memang mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saudara sekalian, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit, atau kita mengkritisi ajaran-ajaran sesat atau menolak ajaran-ajaran sesat, itu bukan perintah gereja. Itu jelas adalah perintah yang ada di dalam Alkitab. Sebab kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita menguji setiap roh, dan kita tidak boleh lekas-lekas percaya terhadap setiap roh. Roh yang dimaksud seperti yang saya katakan adalah sebuah ajaran, sebuah doktrin yang dipopulerkan di dunia yang kompleks ini, saudara sekalian. Kita harus mengujinya. Jangan lekas-lekas percaya. Contoh, jika ada tiba-tiba yang mengadakan mukjizat di gereja A, di gereja B, tunggu dulu, saudara sekalian. Bukan berarti itu pasti berasal dari Allah.
Tunggu dulu saudara sekalian, harus sabar. Karena di dalam kitab Wahyu juga dikatakan bahkan iblis itu membangkitkan orang yang mati saudara sekalian. Bahkan juga menurunkan api dari langit saudara, mengadakan tanda-tanda mukjizat dan seterusnya. Ingat, iblis juga dapat melakukan berbagai hal-hal yang spektakuler saudara. Oleh sebab itu kita tidak boleh lekas-lekas percaya. Kita harus menguji setiap ajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun, sesulit apapun dari orang-orang di luaran sana saudara sekalian. Karena jelas Alkitab juga berkata di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 di slide yang saya sediakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi jelas saudara sekalian, kita nggak boleh ketika orang bertanya pertanyaan yang sulit atau mungkin itu dipopulerkan oleh orang yang bukan seiman kita seperti itu, atau orang luar sana yang mungkin motivasinya untuk menjelekkan, motivasinya untuk menjatuhkan. No problem saudara sekalian, tidak masalah. Gereja tidak boleh menutup diri terhadap pertanyaan-pertanyaan sesulit apapun saudara sekalian, baik itu yang dipopulerkan oleh orang-orang Kristen pada umumnya maupun orang-orang yang di luar Kristen. Iman Kristen harus menjawab pertanyaan sesulit apapun saudara, karena itu jelas perintah yang ada di dalam Alkitab. Jelas itu saudara sekalian, siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan, atau di dalam terjemahan yang lain tentang imanmu, tentang kepercayaanmu saudara sekalian yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Jadi saudara sekalian, seperti yang saya katakan, teologi kontemporer itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah itu mengkritisi atau menjawab ajaran-ajaran sesat. Itu yang pertama, menjawab segala ajaran-ajaran sesat yang berusaha menghancurkan iman Kristen saudara sekalian. Itu tugas dari teologi kontemporer. Yang kedua adalah juga saudara sekalian, yaitu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sekuler atau isu-isu global, bisa dikatakan demikian. Isu-isu global itu adalah isu-isu yang ada di dalam dunia ini yang harus dijawab oleh iman Kristen. Contohnya seperti yang saya katakan, ada aborsi, ada perceraian, ada juga eutanasia, ada juga peperangan dan seterusnya saudara sekalian. Itu juga harus dijawab oleh iman Kristen. Itulah yang dinamakan teologi kontemporer saudara sekalian. Nah saudara sekalian, jikalau Bapak Ibu sudah mengetahui secara sederhana, maka saya hanya akan bacakan pengertiannya saja. Teologia atau teologi kontemporer diambil dari dua kata. Yang pertama, teologia adalah bidang studi yang berusaha untuk menyampaikan suatu pernyataan yang berhubungan secara logis tentang doktrin-doktrin iman Kristen yang terutama berdasarkan Alkitab. Seterusnya nanti saudara akan mengerti. Diikuti saja saudara, nanti saya yakin saudara akan mengerti. Sedangkan kontemporer berarti sewaktu atau sejaman atau masa kini, sehingga teologi kontemporer berarti teologi masa kini. Selanjutnya, kontemporer yang dimaksud lebih terarah kepada pemikiran-pemikiran yang tidak berdasarkan Alkitab yang berusaha menyerang iman Kristen. Seperti yang saya katakan, teologi kontemporer yang dimaksudkan adalah sebuah ajaran lebih sering terarah kepada pemikiran-pemikiran yang tidak berdasarkan Alkitab yang berusaha menyerang iman Kristen saudara sekalian. Mungkin saudara tahu salah satunya adalah ajaran saksi Yehova yang sebenarnya dia berdasarkan Alkitab loh saudara sekalian. Dia mengambil satu bagian Alkitab yang ada di dalam kitab Amsal yang berkata bahwa hikmat itu adalah ciptaan Allah yang pertama. Maka mereka menafsirkan, tanda petik menafsirkan ayat itu bahwa hikmat itu adalah Yesus Kristus. Oh berarti Yesus Kristus itu adalah ciptaan. Sehingga pada akhir ajaran saksi Yehova mereka akan mengatakan bahwa Yesus hanyalah sebuah ciptaan, hanyalah ciptaan yang paling tinggi, bukan Tuhan, dia hanya ciptaan. Nah sebenarnya kan mereka kan pakai ayat Alkitab. Nah kalau kita tidak
tegas, kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak punya satu pengertian yang luas tentang Alkitab, maka otomatis kita langsung percaya, oh iya ya, ada ayat Alkitabnya kok, dia pakai ayat Alkitab ini, tapi kok begini ya. Artinya saudara sekalian, kita harus selalu belajar terhadap ajaran-ajaran yang datang menyerang iman Kristen. Walaupun mereka mengatakan ada ayat Alkitabnya, belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Karena harus ada prosedur penafsirannya itu yang sistematis, yang bisa dipertanggungjawabkan, saudara sekalian. Jadi kontemporer ini lebih terarah kepada ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak berdasarkan Alkitab. Namun yang kedua, seperti yang saya sudah katakan, kontemporer yang kedua itu bisa juga berupa pertanyaan-pertanyaan kritis atau isu-isu global yang dilontarkan terhadap kitab suci, saudara sekalian. Itu yang saya maksudkan tadi. Sehingga kesimpulan dari teologi kontemporer adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang paham-paham yang tidak sesuai dengan Alkitab ataupun isu-isu global, serta memberi pertanggungjawaban terhadap isu-isu tersebut. Nah, dasar dari jawaban tersebut atau dasar dari jawaban dari isu-isu tersebut haruslah kitab suci, saudara. Jadi baik yang kedua bidang itu, baik itu kontemporer yang bersifat ajaran atau yang bersifat doktrin atau yang bersifat kritik-kritik terhadap Alkitab yang berusaha menghancurkan iman Kristen, ataupun itu bersifat isu-isu global yang marak hari-hari ini seperti aborsi, seperti eutanasia, peperangan, perceraian dan sebagainya, itu haruslah dijawab oleh iman Kristen. Iman Kristen tidak boleh tutup mata terhadap kedua bidang tersebut. Ajaran sesat harus dibantah. Karena Alkitab jelas berkata, pertanggungjawabkan imanmu. Kita tidak membela Tuhan, no. Kita membela iman kita, saudara sekalian. Kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Ataupun itu berkaitan dengan isu-isu global, kita juga harus memberi pertanggungjawaban. Kalau ada orang yang bertanya, saudara, bagaimana tentang aborsi? Apakah diperbolehkan? Nah, kita tidak boleh diam. Gimana ya? Tanya Pak Pendetaku wis. Nah, saudara sekalian, seharusnya tidak boleh demikian. Seharusnya seluruh iman Kristen harus bisa memberi jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Dan juga yang kedua, peperangan. Bolehkah orang tentara itu membunuh? Nah, kita juga harus menjawabnya, saudara sekalian. Oke, kita akan masuk, saudara sekalian. Hari ini kita akan bahas, saudara sekalian, tentang aborsi, saudara sekalian. Namun sebelumnya kita akan melihat seperti yang saya katakan, kedua bidang yang tadi, yaitu kontemporer yang tadi bersifat ajaran dan bersifat isu-isu global. Setidaknya yang bersifat ajaran ini seperti ini. Ada contoh ajaran teologi kontemporer itu seperti ini, saudara. Ada yang tidak mempercayai adanya Allah atau sering disebut dengan ateisme. Nah, bagaimana kita memberi pertanggungjawaban dan kita membuktikan bahwa ada Allah? Itu tugas gereja, saudara sekalian. Memang itu tugas seorang hamba Tuhan atau tugas seorang teolog seperti itu, tugas seorang dosen. Namun saudara sekalian, seyogianya orang-orang Kristen awam pun haruslah memiliki amunisi untuk menjelaskan masalah ini, saudara sekalian. Jikalau memang mungkin kita banyak waktu, kita nanti akan mempelajari atau menjawab ini. Bagaimana kita membuktikan keberadaan Allah, saudara sekalian. Itu contoh ajaran-ajaran kontemporer. Karena banyak orang sekarang kan ya berkata enggak ada Allah. Di Jepang, jikalau saya tidak salah, saudara sekalian, di Jepang 71% orang Jepang tidak mempercayai adanya Allah. Jikalau saya tidak percaya, boleh dikoreksi nanti. Jikalau saya tidak salah, 71% orang Jepang sudah menjadi orang ateis yang tidak mempercayai keberadaan Allah, saudara sekalian. Nah, jikalau ada orang yang menyerang kita, enggak ada Allah, kamu itu bodoh selama ini, enggak ada itu Allah. Nah, bagaimana kita memberi penjelasan terhadap iman kita yang meyakini adanya Allah, kan? Kita nanti akan memberi penjelasan. Namun suatu saat nanti kita akan menjelaskan itu, saudara sekalian. Makanya teologi kontemporer ini sangat luas. Pelan-pelan nanti, saudara ya, kita akan menyelesaikan ini semua. Yang kedua, seperti yang saya katakan, saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus hanyalah ciptaan. Diambil dari satu bagian ayat Alkitab yang ada di dalam kitab Amsal, saudara sekalian. Nah, kita juga akan menjelaskan ayat itu. Apakah artinya memang bahwa Yesus itu adalah ciptaan, saudara sekalian? Itu juga bagian dari
dari ajaran teologi kontemporer. Yang juga yang selainnya adalah pemahaman yang berkata orang Kristen menyembah 3 Allah. Ini kan sering kita menyembah Allah Bapa, Anak Allah, Roh Kudus. Apakah kita menyembah 3 Allah? Nah, itu juga ajaran-ajaran kontemporer, saudara sekalian. Seterusnya, pemahaman bahwa ada yang berkata bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah rusak. Nah, bagaimana kita memberi pertanggungjawaban akan hal-hal ini? Dan juga seterusnya, ada perbedaan ajaran iman Kristen, saudara sekalian. Jangankan di luaran sana, di kalangan iman Kristen aja, saudara sekalian, banyak perbedaan kan ya. Ada banyak sekali perbedaan. Ada yang berkata bahwa baptisan itu haruslah diselam. Jikalau tidak diselam tidak sah, demikian. Jikalau dipercik tidak sah, jikalau dioles tidak sah. Itu aja memiliki banyak perbedaan, saudara sekalian. Nah, suatu saat nanti kita akan menjawab itu semua, karena teologi kontemporer ini merupakan cakupan yang sangat luas, saudara sekalian. Nah, saya tergerak hari ini tidak membahas ajaran teologi kontemporer. Itu mungkin di bulan-bulan depan kita akan membahas hal itu. Namun hari ini saya lebih terarah kepada pertanyaan-pertanyaan kontemporer, saudara sekalian. Pertanyaan-pertanyaan kontemporer inilah dulu yang lebih dahulu kita selesaikan. Apa itu, Pak? Yang pertama, apakah diperbolehkan untuk perang? Diperbolehkankah tentara membunuh? Itu dulu yang kita jawab. Dan juga apakah diperbolehkan bercerai dan kawin lagi? Dan juga apakah boleh aborsi dan eutanasia? Dan juga apakah diizinkan perkawinan sesama jenis, perkawinan beda agama, perkawinan kontrak, dan lain-lain, saudara sekalian. Dan juga apakah kita memang harus sepenuhnya taat terhadap pemerintah? Bagaimana jikalau pemerintah itu memberikan satu perintah yang bertolak belakang dengan Alkitab? Apakah kita harus taat? Nah, ini semua ada di dalam pertanyaan-pertanyaan kontemporer, bukan ajaran-ajaran kontemporer. Ingat ya, ajaran-ajaran kontemporer yang tadi adalah tentang menyembah 3 Allah, tidak percaya akan Allah, dan juga di situ kita itu harus di situ kita Alkitab sudah dipalsukan dan seterusnya. Itu ada dalam cakupan ajaran-ajaran dari teologi kontemporer. Namun hari ini, karena kita ada di dalam masa-masa pandemi hari ini, itu juga topiknya berat sekali, sehingga saya tergerak untuk menyampaikan satu bagian saja. Hari ini saya fokus menyelesaikan, jikalau Tuhan izinkan, hari ini kita akan selesaikan tentang aborsi saja. Oke, kita akan fokus di poin yang ke-3 dari aborsi. Nanti semuanya kita akan bahas, saudara sekalian, di dalam minggu-minggu atau bulan-bulan yang seterusnya, saudara. Nah, apakah diperbolehkan untuk aborsi di dalam iman Kristen, saudara sekalian? Nah, sebelum kita masuk ke dalam hal itu, kita akan melihat terlebih dahulu latar belakang orang melakukan aborsi, saudara sekalian. Saya akan awali di awal ini dengan mengatakan bahwa saya bukan dokter. Ilmu medis saya tentu terbatas, saudara sekalian. Saya akan awali dengan hal itu. Namun saya memandang aborsi bukan dari segi medis. Saya ulangi ya, saya memandang aborsi bukan dari segi medis. Tentu saya tidak paham akan hal itu. Tentu pengetahuan saya terbatas akan hal itu. Namun saya memandang aborsi dari segi kerohanian atau dari segi Alkitab, yaitu kitab suci. Bagaimana pandangan Alkitab terhadap aborsi? Oke, saudara ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam latar belakang. Mengapa selalu terjadi aborsi itu? Supaya kita tidak salah dulu. Mengapa orang melakukan aborsi? Ada alasannya, ada latar belakangnya, saudara sekalian. Di dalam slide yang saya sediakan, saya akan baca. Setiap tahun di Indonesia ternyata berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal atau tidak disahkan. Seperti di negara-negara berkembang lainnya, di mana terdapat stigma atau pemikiran atau peranggapan dan pembatasan yang ketat terhadap aborsi, perempuan Indonesia sering kali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga-tenaga non-medis yang menggunakan cara-cara antara lain dengan meminum ramuan-ramuan yang berbahaya dan melakukan pemijatan pengguguran kandungan yang membahayakan. Jadi latar belakang masalah terjadinya aborsi
sebenarnya 90% saya katakan demikian, itu karena banyak perempuan di Indonesia yang hamil di luar nikah, saudara sekalian. Dan ketika hamil di luar nikah, dia tidak siap apa? Tidak siap untuk menerima stigma dari masyarakat. Karena jikalau orang sudah dicap hamil di luar nikah, maka pemikiran orang yang melakukan tersebut, dia akan tertekan secara psikologis. Dia belum bisa menerima ucapan-ucapan dari tetangganya. Dia tidak siap untuk hal itu. Dia tidak siap menerima mungkin tanda petik cacian dari orang lain, makian dari orang lain, dimarah-marah oleh orang tua, dimarah-marah oleh sanak saudara, dijauhi oleh orang lain, dan mungkin dicap jahat. Dia tidak siap dilakukan hal itu. Dia tidak siap menerima hal itu, saudara sekalian. Itulah latar belakang pertamanya mengapa dia melakukan aborsi. Yang kedua adalah karena mungkin secara mental, secara fisik, dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Atau yang laki-laki mungkin belum siap untuk menjadi seorang ayah. Mungkin baru usia dini, 16 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Itu yang mendorong seseorang itu melakukan aborsi. Yang ketiga adalah, yang mendorongnya kembali adalah karena belum ada ekonomi yang cukup. Belum ada penghasilan yang cukup, belum ada pemasukan yang cukup, sehingga jikalau anak ini nanti lahir, maka bagaimana cara untuk membiayainya? Maka akhirnya ketika tidak menemukan cara, akhirnya aborsi. Nah, ketiga hal itulah yang memicu atau yang menjadi latar belakang orang melakukan aborsi, saudara. Yang pertama tadi adalah karena dia tidak siap untuk menerima segala bentuk kritik dari masyarakat, segala bentuk stigma dari masyarakat. Yang kedua adalah karena secara fisik dia belum siap untuk menjadi seorang ayah, mungkin usianya masih dini. Dan yang ketiga adalah karena dia mungkin belum memiliki ekonomi yang mencukupi, sehingga dia memutuskan untuk melakukan aborsi. Demikianlah setidaknya latar belakang mengapa banyak orang yang melakukan aborsi, saudara sekalian. Yaitu bagaimana banyak ternyata perempuan-perempuan yang lahir di luar nikah, saudara sekalian. Nah, sekarang kita sudah mengetahui latar belakangnya. Sekarang kita masuk kepada pengertian aborsi, saudara sekalian. Di tengah-tengah penjelasan ini, jikalau mungkin saya sedikit salah di dalam menjelaskannya, atau Bapak Ibu lebih paham arti-artinya dibandingkan saya, boleh dikoreksi, tidak mengapa, saudara sekalian. Karena kita harus saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pengertian aborsi yang saya maksud, saya ambil langsung dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, supaya tidak salah, saudara sekalian. Artinya adalah pengguguran kandungan, atau arti sederhananya adalah pengguguran kandungan. Nah, itu dikatakan kriminal. Saya ulangi, aborsi dikatakan kriminal jikalau dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu akan dicap kriminal jikalau itu dilakukan dengan sengaja dengan suatu alasan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Contoh, saudara sekalian, jikalau mungkin dia hamil di luar nikah, maka dilakukan aborsi, itu sudah tentu masuk di dalam kriminal, saudara sekalian, karena dia melakukan itu aborsi dengan sengaja karena suatu alasan supaya mungkin tidak dicap nakal, tidak dicap jahat, dan seterusnya. Sehingga itu sudah masuk di dalam konteks kriminal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun akan menjadi legal jikalau aborsi dilakukan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang. Nah, ini pun perlu dikoreksi, saudara. Ini pun perlu dipertanyakan kembali, saudara sekalian. Apakah akan menjadi legal jikalau aborsi itu dilakukan dengan sepengetahuan pihak yang berwenangan? Tentu tidak harus demikian, saudara sekalian. Itu tidak demikian menurut saya, saudara sekalian. Tentu akan menjadi legal bukan dengan alasan ini bagi saya yang kacamata dari kitab suci. Namun nanti kita akan melihat legalnya itu di dalam kasus apa sih baru bisa legal, saudara sekalian. Nah, namun jikalau alasannya hanya karena ekonomi, hanya karena
tidak siap secara mental, atau karena tidak siap untuk menerima kritik-kritik dari orang lain, itu tetap dikatakan kriminal jikalau melakukan aborsi, saudara sekalian. Nah, ini beberapa definisi aborsi. Kita akan pelajari dulu definisi-definisinya supaya kita tidak salah di dalam memahaminya, saudara. Saya akan bacakan bagi kita semua. Secara umum, aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu. Saya ulangi, aborsi secara umum berakhirnya suatu kehamilan kehamilan saya pegang perut saya, Bapak Ibu Saudara. Oke, maksud saya berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat-akibat tertentu sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Itu dikatakan oleh seorang dokter, saudara sekalian. Namun dari Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian bahwa aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram, saudara sekalian. Jadi dari pemahaman ensiklopedia, tidak dikatakan itu aborsi jikalau janin itu belum mencapai usia 28 minggu. Jadi jikalau mungkin itu hanya mungkin usia 10 minggu diaborsi, itu tidak dinamakan kriminal, itu tidak dinamakan aborsi, atau itu tidak dinamakan pembunuhan, saudara sekalian. Bagi pengertian dari ensiklopedia ini, saudara sekalian. Definisi lain menyatakan aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram, saudara sekalian. Ini ada beberapa perbedaan definisi dari aborsi, tidak mengapa. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk tumbuh. Nah, namun setidaknya saya ingin katakan, saudara sekalian, bahwa aborsi, singkatnya dari kesimpulan ini semua, adalah pengakhiran janin atau kesengajaan menggugurkan janin yang ada di dalam kandungan, saudara sekalian. Entah pun itu 10 minggu, entah pun itu 20 minggu, entah itu pun 28 minggu. Bagi saya, saudara, itu adalah termasuk di dalam kategori aborsi, saudara sekalian. Nah, pengertian lain supaya kita lebih memahaminya, aborsi adalah berakhirnya kehamilan dapat terjadi secara spontan akibat kelainan fisik wanita atau akibat kelainan fisik wanita, atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meminum obat-obat tertentu dengan tujuan mengakhiri kehamilan, atau mengunjungi dokter dengan tujuan meminta pertolongannya untuk mengakhiri kehamilan, baik mengosongkan isi rahim melalui proses penyedotan atau dengan melebarkan. Setiap aborsi spontan yang terjadi karena faktor-faktor biomedis internal disebut sebagai keguguran. Yang demikian ini tidak menjadi kontroversi. Karena itu dari definisi di atas harus dipahami bahwa aborsi sebenarnya adalah setiap tindakan yang diambil dengan tujuan menyediakan janin dari rahim wanita sebelum akhir masa alamiah kehamilan. Jadi saya singkat seperti ini. Jikalau ketika ada di dalam kandungan bayi itu, namun contohnya ibu itu tidak sengaja jatuh atau mungkin terpleset di kamar mandi, tidak sengaja jatuh, sehingga bayinya itu mengalami cacat, sehingga bayinya itu mungkin sudah mati di dalam, sehingga harus dilakukan aborsi, yaitu penyedotannya. Nah, itu bukan merupakan kontroversi, itu bukan merupakan satu kesalahan, karena itu dilakukan bukan dengan sengaja, saudara sekalian. Jadi dia melakukan aborsi karena ada satu kelalaian dari pihak perempuan mungkin, atau ada musibah mungkin. Contohnya seorang ibu itu mungkin naik sepeda motor pada usia kehamilan 3 bulan, namun ketika naik sepeda motor tiba-tiba jatuh seperti itu, sehingga bayinya itu keguguran dan harus disedot dan harus diambil janinnya. Nah, itu saudara sekalian bukan termasuk aborsi yang kontroversi, saudara sekalian. Namun aborsi yang kontroversi yang berbeda adalah
dengan sengaja bayinya itu tidak terjadi apa-apa, sehat di dalam kandungan, namun dengan sengaja digugurkan dengan meminum obat, ataupun dilakukan dengan penyedotan, ataupun dilakukan saudara sekalian dengan pemijatan. Ada mungkin saya kurang tahu detailnya, namun saya pernah baca di sebuah televisi bahwa ada dukun-dukun yang spesialis untuk menggugurkan janin dengan cara pijet saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu lebih paham dari saya. Ada itu beberapa saya baca itu, bahwa saya tonton itu di televisi. Ada beberapa orang yang yang pekerjaannya itu yaitu menggugurkan bayi dengan cara pijit saudara sekalian. Itulah pengertian sederhana dari aborsi saudara. Jadi harus dibedakan ya. Jikalau memang dia itu jatuh sehingga bayinya cacat dan meninggal di dalam keguguran, itu bukan merupakan aborsi yang kontroversi atau aborsi yang salah, tidak. Itu mungkin memang karena kelalaian atau karena kecelakaan, kita memaklumi hal itu semua. Namun jikalau aborsi yang ilegal saudara sekalian, yaitu dengan cara sengaja membunuhnya dengan cara pijat, dengan cara meminum obat-obatan, ataupun itu disedot melalui dokter-dokter yang ada saudara sekalian. Nah, harus dibedakan saudara ya. Nah, pengertian aborsi juga pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan seterusnya. Dari segi ini, maka istilah aborsi, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan. Oke, selesai saudara sekalian. Nah, kita akan melihat, mungkin tidak kelihatan, saya tidak tahu saudara sekalian. Nah, bagaimana pandangan orang Kristen, atau terlebih dahulu pandangan tokoh-tokoh agama lebih dahulu, sebelum kita nanti masuk di dalam teks Alkitab kita saudara sekalian. Pandangan tokoh-tokoh agama lah lebih dahulu. Ada yang namanya pemimpin dari Roma pada saat hari itu, pada tahun 354 Masehi saudara sekalian, seorang, bisa dikatakan ini seorang uskup, Agustin, berkata bahwa dia mengatakan larangan-larangan atas kekerasan seksual, menyatakan bahwa aborsi dini tidak merupakan pembunuhan. Menurut St. Agustinus, bila tubuh belum terbentuk, nyawa di dalamnya tidaklah lebih dari nyawa hewan. Jadi bagi seorang uskup ini, saya katakan, bagi seorang bapak gereja ini, bahkan saya katakan saudara sekalian, dia berkata bahwa jikalau bayi itu bila tubuh belum terbentuk, jikalau saya tidak salah, tubuh itu baru terbentuk setelah 28 minggu atau 22 minggu ke depan, itu baru tubuh itu terbentuk seperti itu. Tubuh itu, atau mungkin biasanya itu dimulai dari kepala, batok tengkorak kepala, biasanya seperti itu saudara ya. Setauku jikalau sudah 22 minggu ke atas baru mulai terbentuk janin itu. Nah, bagi uskup ini, dia mengatakan jikalau aborsi itu dilakukan sebelum tubuh terbentuk, maka itu bukan dinamakan pembunuhan, dikatakan demikian. Sehingga aborsi itu sah-sah saja jikalau itu dilakukan sebelum bayi itu terbentuk saudara sekalian. Namun jikalau bayi itu sudah berbentuk dianya, dilakukan aborsi, maka itu sudah menjadi larangan. Namun jikalau belum terbentuk, itu sah-sah saja menurut Bapak Gereja Agustin ini saudara sekalian. Tidak mengapa, kita akan terima lebih dahulu prinsip-prinsipnya saudara sekalian, pemikirannya. Paus juga mengatakan, memproklamirkan merupakan pembunuhan, bahwa aborsi merupakan pembunuhan dan dosa besar. Ini lebih tegas saudara sekalian. Paus Pius IX mengatakan bahwa aborsi adalah pembunuhan dan dosa besar, apapun alasannya. Nah, Paus ini lebih streng saudara, lebih streng dianya, apapun alasannya. Entah itu 22 minggu ke bawah, 10 minggu ke bawah, jikapun sudah ada embrio itu pokoknya tidak boleh diganggu gugat lagi, tidak boleh dibunuh lagi. Nah, bahkan dia mengatakan bahwa pemakaian kontrasepsi pun akhirnya dilarang dan dianggap sebagai pembunuhan janin yang akan terbentuk. Nah, Paus ini sangat streng, sangat tegas saudara sekalian, apapun alasannya.
tetap aborsi itu tidak diperbolehkan. Bahkan menggunakan alat-alat kontrasepsi itu tidak diperbolehkan. Bagi pemahaman Bapak gereja kita ini, saudara sekalian, kita akan melihat pemahaman-pemahaman mereka lebih dahulu. Gereja Katolik yang menyetujui aborsi dengan terbuka adalah ada seperti itu, kita tidak usah bahas, dan juga seterusnya. Nah oke, saudara sekalian, kita masuk sekarang, saudara, aborsi menurut pandangan agama Kristen, saudara sekalian. Saya katakan dengan jujur, saudara, sama halnya saudara sekalian, agama Kristen melarang keras tindakan aborsi. Kitab suci umat Kristen menjelaskan beberapa hal mengenai tindakan aborsi. Di antaranya adalah jangan pernah berpikir, saudara, bahwa janin dalam kandungan itu belum memiliki nyawa. Nah, terkadang orang-orang mempergunakan alasan ini bahwa janin itu, atau katakanlah embrio itu, atau katakanlah benih itu, saudara sekalian, saya kurang tahu secara detailnya, maafkan saya. Pokoknya janin itu, saudara sekalian, entah itu 10 minggu mungkin, entah itu 20 minggu mungkin, dan seterusnya. Jangan pernah berpikir bahwa itu tidak memiliki nyawa, saudara sekalian. Tidak boleh, saudara sekalian. Bagi saya selama mempelajari iman Kristen, saudara sekalian, itu tetap adalah nyawa. Bahkan saya katakan sejak hamil, pertama kali hamil, dikatakan hamil, bahkan masih beberapa minggu, saya katakan dengan tegas, saudara sekalian, itu sudah bagian dari nyawa, saudara sekalian. Karena apa? Ingat, saudara, setiap kelahiran, kitab suci berkata, setiap kelahiran itu seturut dengan kehendaknya Tuhan, saudara sekalian. Jikalau Tuhan memang tidak mengizinkan kelahiran, maka kelahiran itu tidak akan ada, saudara sekalian. Setiap manusia yang diizinkan bernafas, itu semua karena pertolongan anugerah Tuhan yang memang mengizinkan orang tersebut untuk bernafas, saudara sekalian. Apapun alasannya, entah mungkin itu berkata itu kan hamil di luar nikah, Kak, enggak peduli. Yang penting setiap anak itu bisa lahir di janin atau di rahim seorang perempuan, entah pun itu hamil di luar nikah. I don't know, saya tidak peduli, saya tidak mau tahu. Yang jelas setiap orang lahir, setiap orang sudah ada di dalam kandungan, itu adalah titipan Tuhan semesta alam, saudara sekalian. Itu harus ditanamkan lebih dahulu, karena tidak ada orang yang hidup tanpa intervensi dari Allah, tanpa campur tangan daripada Allah. Berapa banyak, saudara, saya akan membuktikannya, berapa banyak orang yang ingin memiliki keturunan namun tidak memiliki keturunan, saudara. Karena apa? Karena memang Tuhan, saudara sekalian, mungkin belum memberi anugerah kepada dia, atau bahkan mungkin bisa jadi yang kedua, karena mungkin kelemahan fisik yang ada pada orang tersebut, saudara sekalian. Kita tidak tahu apa penyebabnya. Bisa jadi memang Tuhan yang memang menutup rahimnya, tanda petik, saudara sekalian. Atau bisa jadi yang kedua, karena kelemahan fisik, atau karena sakit yang ada di dalam, mungkin karena laki-lakinya obesitas, atau apa, mungkin ada permasalahan genetik dan lain sebagainya. Saya kurang tahu masalah itu, saudara sekalian. Namun intinya, saudara, kita bisa melihat bahwa setiap kelahiran itu intervensi dari Allah, saudara sekalian. Jadi walaupun janin itu belum memiliki nyawa, atau walaupun janin itu ada di dalam kandungan, saudara, jangan pernah berpikir bahwa itu tidak memiliki nyawa. Itu tetap memiliki nyawa, saudara sekalian. Ada juga harus kita pahami bahwa hukum bagi para pelaku aborsi sangat keras. Aborsi karena alasan janin yang cacat tidak dibenarkan Tuhan. Tuhan tidak pernah memperanakkan anak manusia dikorbankan, apapun alasannya. Anak-anak adalah pemberian Tuhan, jagalah dengan sebaik-baiknya. Inilah, saudara sekalian, pandangan umum dari iman Kristen, saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan kamu, Bro Daud? Apakah kamu memperbolehkan aborsi secara pribadi, saudara sekalian? Saya secara pribadi, kita boleh berbeda. Secara pribadi, saya mengizinkan aborsi, tapi dengan kasus khusus, saudara sekalian. Dengan kasus khusus, saya ulangi, aborsi diperbolehkan bagi saya pribadi
Daud, jangan di utik-utik yang lain ya. Kalau mau aku disalahkan tidak apa-apa. Tapi bagi saya pribadi, aborsi diizinkan dengan kasus-kasus khusus dan kasus-kasus tertentu. Apa itu kasus-kasus tertentunya? Diperbolehkan dengan kasus khusus, yaitu janin yang ada dalam kandungan dalam kondisi abnormal yang dapat mengancam kesehatan ibu dan bahkan keselamatan nyawanya. Jadi ini dokter mungkin lebih paham menjelaskan hal ini, namun saya hanya poin besarnya saja. Bagi saya aborsi boleh diperbolehkan asal dengan persetujuan dokter. Yang kedua saudara, karena itu adalah kondisi bayi yang abnormal dan dapat mengancam keselamatan nyawanya. Memang saya pernah mendengar satu kisah, atau saya pernah berhadapan dengan satu peristiwa bahwa memang karena janinnya itu dalam kondisi abnormal, saudara sekalian, jikalau memang antara dua pilihan, mungkin Bapak Ibu juga tahu, jikalau bukan bayinya yang dibunuh, yang dikeluarkan, maka ibunya yang meninggal, saudara sekalian. Jadi ada dua pilihan. Jikalau bayinya dikeluarkan, maka ibunya selamat. Jikalau bayinya, maksud saya jikalau bayinya dibunuh seperti itu, tanda petik loh ya, diaborsi, maka ibunya selamat. Namun jikalau bayinya ingin diselamatkan, maka ibunya yang harus meregang nyawa. Mungkin Bapak Ibu pernah mengetahui cerita tersebut. Jadi diperhadapkan di dua bidang. Apakah kita harus menyelamatkan bayinya atau menyelamatkan ibunya? Karena ada kasus seperti itu di dalam dunia kedokteran, saudara. Mungkin dengan satu kondisi yang abnormal, yang mungkin mengancam kesehatan dan bahkan mengancam nyawa ibunya, saudara sekalian. Jadi itu merupakan keputusan, itu diperbolehkan jikalau itu memang sudah mengancam keselamatan ibunya. Jikalau tidak dilakukan aborsi, maka jelas akan mengalami kematian ibunya ini, maka haruslah dilakukan aborsi. Nah mungkin saudara akan bertanya, nggak boleh begitu, kita akan harus berserah kepada Tuhan. Yes, berserah kepada Tuhan. Tapi kan saudara sekalian, itu kan anjuran dokter. Dokter tentu lebih paham daripada kita yang tidak tahu apa-apa ini tentang ilmu kedokteran. Tentu mereka lebih mengetahuinya. Tentu mereka tidak asal ucap, kalau bayi ini tetap dipertahankan, maka ibu ini akan meninggal. Itu tentu memiliki pertimbangan medis yang bisa dipertanggungjawabkan, saudara sekalian. Jadi memang saya pernah mengalami satu peristiwa yang seperti itu, diperhadapkan dengan peristiwa yang seperti itu di pertanyaan orang jemaat yang dahulu, saudara sekalian. Dan memang saya katakan, jikalau memang itu mengancam nyawa seorang ibu itu dan juga dokter setuju, itu menjadi legal, saudara sekalian. Jadi di dalam ilmu kedokteran juga itu tidak legal jikalau bukan di dalam kasus itu. Jikalau hanya karena tidak ada ekonomi, hanya karena tidak siap, maki cacian-cacian atau kritik-kritik dari orang lain, tidak siap secara fisik, dokter tidak boleh melegalkan aborsi. Namun setahu saya, saudara sekalian, boleh dikoreksi jikalau saya salah, jikalau memang ada kasus tertentu yang mengancam nyawa seorang ibu itu, maka dari pihak dokter itu bisa mengambil janin itu atau bisa mengaborsi janin itu demi keselamatan ibu tersebut, saudara sekalian. Itu ya harus dipahami mengapa saya ada setuju aborsi, legal aborsi. Tapi ingat, dengan kasus tertentu, dengan kasus khusus, harus saya tegaskan ulangi sekali lagi, yaitu jikalau berkaitan atau mengancam kesehatan dan nyawa ibu itu. Karena ada juga yang berkata, sebagai bagian terakhir, ini slide terakhir bagi kita, sebagai bagian yang terakhir, ada yang berkata demikian, saudara. Di mana yang kita pilih, Pak? Bro, di mana yang kita pilih? Jikalau ibu itu hamil dan dia mau melahirkan seperti itu, pokoknya hanya satu yang bisa diselamatkan, karena memang kelemahan fisik dari ibunya, dan memang harus satu diselamatkan. Kalau enggak anaknya diselamatkan, berarti ibunya yang diselamatkan. Tidak bisa dua-duanya diselamatkan. Ini sudah bagian dari dokter medis seperti itu. Di mana yang kita pilih, Bro Daud? Katanya demikian. Saya pribadi, saya katakan kembali lagi, saya pribadi lebih memilih untuk anaknya diaborsi, saudara sekalian. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena saudara sekalian, jikalau anaknya diaborsi,
bisa saja suami itu atau suami istri itu bisa saja meminta kembali kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak, dan akhirnya Tuhan berkehendak, Tuhan bermurah hati, maka otomatis mereka diberikan anak lagi, saudara sekalian. Namun sebaliknya, saudara sekalian, jikalau kita memilih anak untuk hidup dengan mengorbankan ibu itu, bayangkan saudara, ada banyak yang dirugikan, saudara sekalian. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan anak itu sendiri. Dia harus menerima ASI, dia tidak ada ASInya, tidak ada perhatian ibunya, dan juga dia tidak memiliki kasih sayang ibu. Yang kedua, seorang ayah itu pasti akan mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Seorang ayah itu tidak mungkin bisa menghandle anak bayi itu dengan sendiri, tentu tidak boleh. Yang kedua, saudara sekalian, yang ketiga maksud saya, pihak keluarga pasti merasa kehilangan, saudara sekalian. Nah, itulah pertimbangan dari kasus-kasus ini. Memang sedikit kasusnya, tapi ada, saudara sekalian. Saya ulangi sebagai poin yang terakhir, aborsi karena itu masalah ekonomi, karena itu masalah sosial, takut dikritik oleh orang-orang sekitar, atau karena mentalnya tidak cukup, tidak kuat untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu, aborsi tidak diperbolehkan karena alasan-alasan itu. Iman Kristen tidak mengizinkan alasan itu, dan Alkitab jelas berkata, saudara sekalian, itu adalah pembunuhan. Entah itu mungkin 2 minggu, entah itu mungkin 1 minggu. Bagi saya, saudara sekalian, itu sudah termasuk mengambil nyawa, saudara sekalian. Nah, itu di dalam iman Kristen tidak diperbolehkan karena tidak ada ekonomi, tidak siap dicaci, dimarahi oleh orang-orang sekitar, bersifat sosial, tidak siap mental, tidak diperbolehkan, saudara sekalian. Terus berkata mungkin, lo bagaimana bro, uang mereka masih muda sekali, mungkin usia 16 tahun. Ya resiko harus ditanggung. Itu perbuatan mereka, harus bertanggung jawab atas perbuatannya dong. Enggak boleh semena-mena begitu aja, gampang sekali asal-asal menggugurkan bayi. Enggak boleh seperti itu. Walaupun mungkin dia usia 15 tahun, 16 tahun, dia mungkin sudah hamil. Siap atau tidak siap, dia harus mau menjadi seorang ayah dan ibu, saudara sekalian. Itu jawaban saya bagi orang-orang yang mengatakan demikian. Ekonominya belum ada bro, bekerja, siap, selesai masalah. Atau mungkin saya belum siap dicaci maki bro, tidak siap menerima kritik-kritik, ditinggalkan oleh orang tua bro. Oh, tanggung resiko dong. Apa yang orang itu lakukan harus dia pertanggungjawabkan dong. Itu tandanya kita manusia, saudara sekalian. Itu sudah menjadi risiko si membuat kejadian itu, saudara, atau yang mengalami kejadian itu, saudara sekalian. Oleh sebab itu harus berhati-hati di dalam bertindak, saudara sekalian. Nah, tidak diperbolehkan dengan alasan itu. Namun bagi saya, hemat pribadi, diperbolehkan dengan alasan mengancam kesehatan ibu atau bahkan keselamatan nyawanya. Itu diperbolehkan sesuai dengan instruksi, sesuai dengan persetujuan dari pihak dokter tersebut, saudara sekalian. Di manakah yang dipilih jikalau ada 2 kemungkinan, anaknya dihidupkan atau ibunya yang dihidupkan? Bagi saya pribadi, lebih baik kasusnya itu, lebih baik ibunya yang hidup selalu dan anaknya diaborsi, karena dia bisa meminta lagi kepada Tuhan supaya diberikan anak, dan Tuhan pasti mengabulkannya, saudara sekalian. Nah, demikian saudara sekalian, singkat saja saudara, bagian ini memang harus kita pelajari, saudara sekalian. Mungkin tidak dalam, tentu Bapak Ibu bisa membacanya atau menanyakannya kepada dokter-dokter yang lebih paham. Saya tentu seperti yang saya katakan di awal, tentu saya memiliki banyak kekurangan di dalam menjelaskan hal ini karena saya bukanlah di bidang ini, namun saya melihat dari kacamata Kristen, saudara sekalian. Tidak diperbolehkan jikalau alasannya itu tidak kuat, tidak ada ekonomi, tidak siap kritikan, ataupun tidak siap secara fisik mentalnya, tidak diperbolehkan apapun itu. Namun diperbolehkan jikalau itu sudah mengancam nyawa dan juga disetujui oleh pihak dokter, saudara sekalian. Amin. Demikian pembahasan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara semuanya. Oke, kita akan menaikkan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Engkau alasanku hidup.
Karena Tuhanlah yang menjadi alasan kita hidup sampai hari ini, saudara semua. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tidak ada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Kita dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Saudara sekalian, mungkin firman Tuhan hari ini tidak sedang menghiburkan kita secara di dalam kesusahan pandemi hari ini. Tidak mengapa, saudara sekalian. Namun pujian ini juga cukup menolong kita untuk menghiburkan kita. Mungkin hari ini kita hanya belajar tentang pengertian-pengertian bagaimana menjelaskan kepada orang-orang tentang aborsi. Namun tidak mengapa, saudara sekalian, setidaknya kita bisa nanti menjelaskan itu kepada orang lain, saudara sekalian. Namun di samping itu, dari pujian ini kita juga belajar bahwa Tuhan yang memegang tangan kita, bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan. Setiap orang bisa hidup itu karena anugerah Tuhan, itu karena kebaikan yang dari Tuhan. Selama kita masih hidup, saudara, sesulit apapun masalah kita hari ini, tetaplah bersyukur karena Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tetaplah semangat, jangan pernah putus asa di dalam menjalani kehidupan ini, sesulit apapun pergumulan kita hari ini. Mari kita akan akhiri ibadah kali ini dengan kita berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan katakan pengumuman kita berjalan seperti biasa. Ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah PA, ada ibadah kaum muda hari Sabtu, dan juga ada ibadah raya untuk hari Minggu. Saya umumkan juga Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Bapak Chong Yen sudah selesai operasinya dan sudah pulih, sudah bisa sadar, seperti itu, sudah sadar, tinggal dalam proses pemulihan. Kita akan doakan nanti bersama-sama juga. Tante Lin juga nanti kita akan doakan bersama-sama. Dan juga jikalau saya tidak salah, Bapak Sidarta juga sedang dalam kondisi yang kurang fit. Nanti kita akan doakan juga bersama-sama. Ada Tante Lin, ada juga ada Tante Lin yang akan kita doakan. Ada juga Bapak Sidarta mungkin yang dalam kurang fit hari-hari ini. Dan juga kita akan berdoa juga bagi Bapak Chong Yen yang dalam proses pemulihan pasca operasi. Dan hari ini kita juga bersyukur karena ada jemaat kita juga. Kemarin kita bersyukur karena ada jemaat kita yang berulang tahun kemarin, saudara sekalian, yaitu Ibu Hana.
Selamat ulang tahun Ibu Hana, kiranya kesehatan, keluarga, pekerjaan dan pelayanannya selalu diberkati oleh Tuhan. Kita juga akan doakan bersama-sama. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini telah kami belajar bagaimana kami memberi jawab tentang pertanyaan-pertanyaan kontemporer yang memang haruslah kami jawab, karena Alkitab berkata kami harus mempertanggungjawabkan iman kami, mempertanggungjawabkan pengharapan kami setiap kali ada waktu. Setiap waktu kami harus siap sedia. Nah, hari ini semuanya sudah kami bahas. Seberapa kami mendengarkannya, itulah yang kami imani hari ini. Kekurangan hamba di dalam penyampaian, kiranya sidang jemaat boleh mempelajarinya lebih dalam lagi, supaya memiliki pemahaman yang lebih baik, yang lebih komprehensif. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami akan berdoa kepada sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit atau mungkin kurang fit. Hari ini kami berdoa juga terlebih khusus kepada Bapak Chong Yen. Setelah pasca operasi, kami berdoa kiranya pemulihan Tuhan ada di dalam hidup Bapak Chong Yen. Kiranya obat-obat yang dikonsumsi dipergunakan Tuhan sebagai sarana untuk kesembuhan dari Bapak Chong Yen. Tuhan sertai selalu dalam kesehatan keluarga, pekerjaan, anak cucunya. Kiranya Tuhan menyertai beliau. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa bagi Tante Lin juga di dalam proses pemulihan. Tuhan kiranya sertai obat-obat yang dipakai. Kiranya Tuhan pergunakan sarana untuk kesembuhan. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan tambahkan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Bapak Sidarta yang mungkin hari-hari ini kurang fit, capek mungkin. Kami berdoa bersama-sama kiranya pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan, kiranya Tuhan memberikan tubuh yang fit, tubuh yang prima, sehingga boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Dan hamba-Mu boleh selalu menyalurkan perpanjangan tangan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga kami bersyukur kepada Tuhan karena kemarin ada sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun ya Ibu Hana. Kiranya di dalam perpanjangan umurnya ini Ibu Hana boleh selalu setia kepada Tuhan, selalu setia di dalam pelayanan, selalu menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan sertai dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan selalu menyertai. Kami juga sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, sidang jemaat Jatiroto, GPT Lumajang yang ada hari ini ya maupun yang tidak hadir hari ini, hamba berdoa Tuhan Yesus kiranya kesehatan, keluarga, pekerjaan dari seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Jikalau ada sidang jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan, pergumulan yang begitu sangat berat, Tuhanlah yang menjadi penolong, Tuhanlah yang menjadi jalan keluar dari setiap masalah kehidupan yang dialami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi, rencana Tuhan, rencana yang terindah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.